Buat teman-teman yang baru memulai konten di sebuah sosial media yang viewersnya di sini suka stuck atau bahkan kamu di sini sudah lama di sosial medianya tapi masih gitu-gitu aja, coba kamu simak video ini baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Sansan, dan pada kesempatan video kali ini Sansan akan membahas itu tentang terkait bagaimana sih caranya agar supaya views konten kita itu tidak stuck banget. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa hal yang memang biasa Sansan terapkan dan ini pun juga boleh kalian terapkan. Tapi sebelum Sansan di sini lanjutkan kepada pembahasannya, alangkah jauh lebih bagusnya di-support dulu channel ini dengan cara di-like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk di-subscribe ya, dan aktifkan daripada tombol loncengnya. Agar apa? Agar si Sansan di sini makin semangat mengonten dan berkaryanya. Oke teman-teman, kita akan masuk kepada pembahasannya. Jadi teman-teman ya, di dalam pembuatan konten itu ada yang namanya terdapat edifikasi. Edifikasi itu apa Kak Sansan ya? Jadi teman-teman, edifikasi itu adalah pengertian daripada kita selaku sebagai seorang konten kreator di sosial media manapun, kita itu harus selalu betul-betul teman-teman memberikan yang terbaik dan memberikan hal lebih untuk penonton kita. Entah itu dalam segi hal misalnya pentuangan kontennya ya, informatifnya, informasinya, edukatifnya, tutorialnya, pokoknya apapun yang kita suguhkan, termasuk juga dari segi hal penampilan visualnya ya teman-teman, itu kita harus bisa memberikan yang terbaik. Dengan tujuan apa? Biar tujuannya teman-teman tentunya mereka mendapati sebuah kepuasan. Nah, ada pun juga teman-teman, untuk edifikasi itu terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja nih? Ada yang sudah tahu belum nih? Coba yang belum tahu komentar, dan yang sudah tahu juga boleh komentar. Untuk yang 3 poin ini, yang pertama yaitu terdapat lisan, yang kedua terdapat yang namanya ya visual, dan untuk yang ketiga terdapat yang namanya action. Dan sekarang kita akan bahas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan lisan, apa yang dimaksud dengan visual, dan apa yang dimaksud dengan action. Untuk poin pertama yaitu lisan dulu ya. Cara penyampaian kita itu harus betul-betul nyampe ya. Selain daripada penyampaian kita tuh harus betul-betul nyampe, maka teman-teman ya, artikulasi penjelasan kita juga harus jelas agar mereka yang melihat video kita itu betul-betul apa? Paham dan mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Dan kalau bisa teman-teman, kita kemas dengan bahasa sesederhana mungkin ya, tanpa terkecuali mungkin target market atau target daripada audiens kamu itu misalnya orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi atau sarjana, itu mah beda lagi. Tapi sekiranya kalau memang target tujuan kamu di sini adalah orang-orang biasa gitu kan, apalagi misalnya kalian seorang afiliator dan menjual produk-produk yang memiliki harga menengah ke bawah, maka teman-teman usahakan penyampaian kita harus betul-betul kita bawakan dengan bahasa yang sederhana, mudah dicerna, dan mudah dipahami agar mereka tidak bingung ya, dan merasa relate video kita dengannya. Untuk yang kedua yaitu visual. Visual apa nih Kak Sansannya? Lebih kepada penampakan daripada layar ya, background gitu kan, atau latar belakang teman-teman ya. Angle konten atau ya bahasanya, istilahnya. Selain daripada kamera kita yang harus jernih ya, kalaupun kita nggak pakai iPhone nggak apa-apa, yang penting ya kelihatan lah seperti ini, jelas nih giginya gitu kan, hidungnya ya, nggak blur-blur banget kayak yang berasap kayak gitu ya, atau yang berawan, jangan ya teman-teman ya, agar mereka nyaman. Kalaupun kita tidak menggunakan latar belakang misalnya yang indah, yang mahal gitu kan, tapi kita bisa memanfaatkan apa? Latar belakang atau background ilahi teman-teman, alami itu ya. Kalau latar belakang desa ilahi kan teman-teman ya, seperti apa namanya, pemandangan pesawahan, gunung, itu kan latar belakang apa? Alami itu ya. Dan itu pun juga tuh bisa menyebabkan penampakan daripada apa, visual kita itu lebih nyaman dan lebih cerah, betul nggak ya? Adapun juga buat kalian yang mungkin istilahnya yang suka di dalam ruangan seperti Sansan kayak gini yang kontennya, kamu juga bisa menggunakan apa, background yang berlatar belakangkan misalnya polosan kayak gini, nggak apa-apa ya weh, yang penting nyaman aja, nggak apa ya namanya itu, nggak tubrukan dengan kitanya gitu kan, sehingga orang tuh tidak akan terfokus kepada yang lainnya teman-teman, akan fokus ya di dalam diri kita dan
angle konten kita ya. Visual itu penting teman-teman karena akan memberikan kenyamanan penglihatan. Nah, untuk yang ketiga adalah action. Actionnya kayak gimana Kak Sansan? Ya teman-teman, kalian berbicara di depan kamera gitu kan. Jangan sampai kaku kayak gini. Contoh misalnya, hai teman-teman, saya di sini mau menjual produk ini. Teman-teman udah punya belum? Jangan kayak gitu. Itu kaku banget ya. Kamu anggap teman-teman nih kamera tuh seperti sebagaimana teman kita gitu kan ya. Kita ajak ngobrol nih kayak gini nih ya. Asik kita nih dengan kamera. Kita anggap nih ini adalah teman kita teman-teman ya. Sehingga kita tuh merasa apa? Merasa enjoy, merasa akrab ya. Dan bahasa tubuh kita nih, postur tubuh kita nih tidak akan kaku, tidak akan isinya grogi, apalagi misalnya sampai kayak diam kayak gini. Aduh ya, jangan teman-teman, action kita nih. Postur tubuh kita itu akan mendukung. Kenapa akan mendukung? Karena itu menampilkan kepercayaan diri sehingga akan menonjolkan public speaking juga jadi lancar ya. Oke? Nah, itu pesan Sansan. Nah, jadi teman-teman, itu ya yang 3 hal yang harus kalian miliki, yaitu edifikasi, teman-teman ya. Jadi sedikit banyaknya sih jujur saja, Sansan pun juga di sini masih banyak belajar untuk terus berusaha supaya pierce konten kita di sini nggak stuck banget. Tapi teman-teman sebetulnya ya, ini pengalaman Sansan sampai hari ini gitu kan. Kalau target Sansan kan di sini lebih kepada memang untuk pierce itu nomor sekian gitu kan, terus itu kayak nomor 2 atau nomor 3. Poin utamanya adalah target Sansan tuh Sansan harus selalu ada penjualan, kalau affiliate ya, atau seller. Tapi teman-teman, ya di balik kita adanya penjualan juga, kalau misalnya pierce tinggi, pierce bagus juga, itu kan makin menambah penjualan kan. Tapi tidak sedikit juga sih konten yang banyak FYP, tapi teman-teman penjualannya itu minim. Ya, jadi memang pada dasarnya sih kembali lagi kepada rezekinya, cuman sedikit banyaknya kalau kita di situ memperbaiki diri kita, pembawaan kita, yaitu juga akan menjadikan sebuah sinergi atau power. Betul nggak? Coba, ada yang setuju? Oke teman-teman, itu saja yang bisa Sansan sampaikan di video kali ini. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat menurut kalian, boleh dibantu untuk di subscribe dan aktifkan daripada tombol loncengnya ya. Sekian dari Sansan, mohon maaf bila salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, berkah.